Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas ketiga dari Profesor Iwa, ya, berkaitan dengan CLD ataupun Casual Loop Diagram dan juga Flow Graph, eh, berkaitan dengan tema waktu kita skripsi ataupun tugas akhir kita pada saat S1 waktu itu. Jadi, perkenalkan nama saya Rahmat Bogus Prastia, NPM 23062938894. Sekilas tentang tugas akhir saya waktu S1 yaitu implementasi maksimum power point tracking atau MPPT photovoltage menggunakan metode regulavalsi. Data merupakan hasil tugas akhir saya pada tahun 2015 dan juga memaksimalkan sumber energi yang berasal dari panas matahari. Jadi dari panas matahari saya menggunakan photovoltage atau panel surya gunanya untuk mengkonvert nilai dari panas matahari menjadi suatu nilai elektrik gitu ya, listrik yaitu voltage ataupun arus yang nantinya akan kita ukur. Kemudian dengan cara mencari maksimum powernya ataupun daya maksimumnya saya menggunakan metode numerik yaitu regulavalsi seperti itu. Selanjutnya adalah ini adalah data uji sistem data saya pada saat tugas akhir waktu itu. Sebenarnya ada lebih dari 10 data, tapi ini saya ambil beberapa saja sebagai sampel. Jadi sini ada nomor 1 sampai 10, ada 10 data sampel. Ini ada tegangan input, arus input, daya input, tegangan output, arus output, dan tegangan daya output, dan juga efisiensi daya. Efisiensi daya ini diambil dari uh, daya output dibagi dengan daya input dikalikan daya input dikalikan 100%. Jadi nanti akan dapat tahu nilai dari efisiensi daya seperti itu. Ini adalah detailnya dari photovoltage. Nanti tegangan input akan kita cari secara paralel ya. Uh, jadi kabel dari kabel dari photovoltage akan menuju ke ini ada converter saya yaitu buck converter waktu itu sebagai step down dari tegangan ataupun daya nantinya konvertannya yaitu tegangan input diukur secara paralel dan juga arus input diukur secara seri. Kemudian tegangan outputnya kita ukur dan juga arus outputnya kita ukur. Di sini saya menggunakan resistor geser sebagai contoh sebelum nantinya pada aktualnya saya menggunakan yang namanya aki ya untuk charging aki gitu sebagai baterai atau sebagai beban. Di sini fotonya saya memakai resistor geser karena untuk sementara aja. Dan di sini ada duty cycle. Duty cycle sini adalah pemrogramannya saya, fungsinya untuk mengatur buck converter dalam mencari daya maksimumnya ya. Di sini menggunakan power supply dan juga di sini ada LCD ya, 7 segment dan juga ada microcontroller saya yaitu Arduino waktu itu. Jadi untuk programmingnya Arduino metode numerik regulavalsinya berada di area sini. Kalau kita lihat nilai dari daya yang sumbernya itu adalah tegangan input dan arus input. Sedangkan untuk data selanjutnya ini tuh bergantung pada nilai dari tegangan input dan arus inputnya seperti itu. Dan semuanya bergantung pada duty cycle-nya ataupun buck converternya dalam mencari. Tapi sumbernya itu berasal dari tegangan input dan arus input which is itu berasal dari photovoltage seperti itu. Nah, untuk keseluruh diagram sendiri saya menggunakan tipenya gelung umpan balik seperti yang saya bilang tadi bahwasanya tegangan input dan arus input itu mempengaruhi nilai dari tegangan output, arus output, daya input dan juga daya output begitu pula dengan efisiensi. Jadi di sini daya input jika naik akan naik juga, begitu turun akan turun juga. Begitu juga arus input juga mempengaruhi nilai tegangan input. Misalkan arus input naik, tegangan input juga akan turun. Misalkan arus inputnya kecil, menurun, tegangan inputnya akan semakin besar karena ini adalah fungsi dari daya ya, seperti itu. Begitu pula dengan rumus formula di bagian sisi output. Jika misalkan tegangan output naik, nantinya arus outputnya ini kan loop ya, akan mempengaruhi nilai dari output dan juga mempengaruhi nilai dari daya output seperti itu. Jadi begitu pula keterbalikan misalkan daya output naik, arus outputnya turun, begitu pula juga dengan misalkan arus outputnya turun, tegangan outputnya juga akan naik.
Kemudian untuk efisiensi dipengaruhi oleh nilai daya output dan juga daya input. Di sini misalkan daya output turun, tentunya juga akan, dan sedangkan arus inputnya turun, tentunya semakin dekat antara daya output dan juga daya input akan mempengaruhi efisiensi nilainya seperti itu. Kemudian ini ada flow graph sistemnya. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya nilai ini sumbernya itu berasal dari tegangan input dan arus input, which is ini berasal dari photovoltage atau panel surya ya. Jadi tegangan input akan mempengaruhi nilai tegangan output juga, dan juga akan mempengaruhi nilai dari tegangan input, daya input. Begitu pula dengan arus input akan mempengaruhi nilai dari daya input dan juga arus output. Dimana ini akan juga mempengaruhi nilai dari daya outputnya nanti. Kemudian nanti daya output dan juga daya input akan dibandingkan, nanti akan mendapatkan nilai efisiensi. Di sini saya loop feedback juga karena kenaikan apa penurunan ini bisa terjadi ya. Jadi bisa bolak-balik positif negatif seperti itu. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.